Tengku Wisnu, Kimberly Ryder, Ruben Onsu, Wendy Cagur, dan istrinya gagal berangkat haji tahun ini. Visa haji mereka tidak diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Begitu juga ribuan jemaah haji Indonesia lainnya. Mereka gagal karena mendaftar haji lewat jalur furoda. FYI, untuk bisa berangkat haji ada 3 jalur yang berbeda. Haji reguler, haji plus atau khusus, dan haji furoda. Haji reguler adalah haji yang dikelola pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenak dari kuota resmi yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Biayanya sekitar 50 juta rupiah sampai 60 juta rupiah karena disubsidi pemerintah. Antreannya bisa 10 sampai 30 tahun dan fasilitasnya standar. Haji plus atau khusus adalah haji dari kuota resmi, tapi dikelola penyelenggara ibadah haji khusus, yaitu Biro Travel swasta yang mendapat izin resmi dari Kemenak. Antriannya 3 sampai 7 tahun. Fasilitasnya lebih nyaman seperti hotel dekat Masjidil Haram, catering premium, dan pendamping eksklusif. Biayanya sekitar 150 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dan tidak disubsidi pemerintah. Haji furoda adalah haji yang menggunakan visa mujamalah atau undangan atau surat perintah Saudi di luar kuota haji resmi yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Biasanya dikelola travel atau PIHK yang bekerja sama dengan pihak lain di Saudi. Haji furoda tidak diawasi langsung Kemenak. Biayanya mahal banget, 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah per orang. Haji furoda tidak ada antrean, semacam jalur fast track. Fasilitas premium, tapi rawan gagal karena visanya tidak pasti. Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Firman M. Nur, mengungkap penyebab gagal berangkatnya calon haji furoda. Menurutnya itu terjadi karena pemerintah Indonesia tidak mengupayakan tambahan kuota haji ke pemerintah Saudi. Tahun ini kuota resmi haji Indonesia dari Saudi cuma 221.000 jemaah. Rinciannya 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus. Jumlah ini turun dari tahun lalu yang mendapat kuota 241.000 jemaah. Sampai pertengahan Maret 2025, Kemenak belum ada usaha menambah kuota haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar bilang dia tidak terlalu ngoyo menambah kuota karena takut menjadi celah penyimpangan. Masalah visa furoda ini sebenarnya bukan kali pertama. Kasus serupa pernah kejadian tahun 2022. Ampuri mencatat total kerugian akibat gagal berangkatnya jemaah haji furoda bisa menembus ratusan miliar rupiah. Banyak penyelenggara sudah membayar hotel dan tiket buat jemaah mereka dengan biaya 40 juta rupiah sampai 81 juta rupiah per orang. Kalau dihitung rata-rata jemaah furoda tiap tahun sekitar 3.000 sampai 5.000 orang, maka kerugiannya bisa mencapai 114 miliar rupiah sampai 408 miliar rupiah. Ampuri menegaskan penyelenggara haji tetap bertanggung jawab mengembalikan uang jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Fikri Fakih bilang negara tidak bisa lepas tangan dan harus hadir memberikan perlindungan. Walaupun visa haji furoda bersifat bisnis to bisnis antara perusahaan travel dengan pihak di Saudi. Negara tetap memiliki kewajiban untuk hadir dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi jemaah, katanya. Dia juga meminta pemerintah membuat aturan teknis yang jelas supaya jemaah haji furoda tidak dirugikan dan tetap mendapat kepastian hukum. Kita tentu berempati kepada jemaah haji furoda yang gagal berangkat, tapi kegagalan itu tidak perlulah dibesar-besarkan. Toh jemaah haji furoda adalah orang yang sangat mampu secara finansial. Mereka punya opsi lain untuk berangkat haji, misalnya melalui haji plus atau khusus. Justru empati seharusnya lebih besar kita berikan kepada jemaah haji reguler. Mereka harus antre 10 sampai 30 tahun untuk bisa berangkat haji. Membandingkan haji reguler, haji plus atau khusus, dan haji furoda, begitu nampak dan terasa kesenjangannya. Haji hakikatnya ibadah dan perjalanan spiritual, tapi pada saat yang sama, komodifikasi dan ajang elitisme haji sulit terhindarkan. Yuk beragama dengan akal sehat.